ingin bertanya, saya seorang wanita yang mencintai laki-laki yang baru saja saya kenal 3 bulan ini. Dia narasumber skripsi saya. Awalnya saya benci dengannya, kenapa saya malah jatuh cinta melihatnya. Saya tidak berani mengungkapkan rasa cinta saya, jadi saya mencintainya melalui diam dan mendoakannya. Dia berubah jadi lebih peduli dengan saya dan akhirnya saya memberanikan diri memberikan kado sebagai ucapan terima kasih karena sudah selesai skripsi. Saya dan dia sekarang jadi tidak pernah komunikasi lagi, namun dia sering kali melihat kehidupan saya di sosial media. Dan itu cepat sekali dia melihatnya. Semalam saya salat istikharah, saya bilang, saya tunggu sampai seminggu. Jika dia adalah jodoh hamba, maka buatlah dia menghubungi hamba kembali. Jika tidak, berarti dia bukan jodoh hamba. Dan semalam saya bermimpi melihatnya. Saya harus bagaimana, Ustaz? Saya harus tetap bertahan mencintainya dalam diam dan mendoakannya, atau saya berhenti mencintainya? Apabila seseorang tertarik dengan lawan jenisnya, maka yang pertama, jaga hati dan jangan sampai itu menjadi berkembang liar dan gak bisa dikendalikan. Lalu pastikan kenapa kita tertarik. Kalau karena hal-hal duniawi dan seterusnya, hendaknya kita alihkan dan hindari. Karena yang menjadi patokan adalah man tardawna dinahu wa khuluqahu. Apabila ada seorang laki-laki datang yang engkau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkan putrimu dengan dia. Jadi kalau bukan karena agama dan akhlak, maka disarankan untuk mencari yang lain. Atau tertarik dengan laki-laki karena agama dan akhlaknya, tapi secara syariat nggak ada solusi untuk saat ini. Atau untuk selama-lamanya. Kondisi hari ini kan macam-macam. Bisa jadi ada orang tertarik dengan mahramnya gitu. Na'udzubillah. Ya nggak bisa, itu udah forbidden, pintu ketutup. Atau seseorang wanita tertarik dengan laki-laki tapi sudah beristri dan istrinya 4 misalnya. Udah nggak bisa. Adapun jika faktornya agama dan akhlak. Lalu yang kedua, pintu solusi itu terbuka, yaitu pernikahan. Opsinya adalah tempuh jalan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan hindari cara yang tidak sesuai dengan syariat atau dilarang oleh syariat atau tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Terus yang benar gimana? Opsi 2, kita menunggu pasif atau kita aktif. Imam Bukhari menulis sebuah bab dalam kitab sahihnya, bab seorang wanita memajukan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang soleh. Lalu beliau membawakan hadis Sabit ketika Said mengatakan, aku bersama Anas, dan pada saat itu ada putrinya Anas, dan Anas menyampaikan, ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW. Ada seseorang wanita datang ke Nabi SAW. Ta'ridu alaihi nafsaha. Lalu wanita ini mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alaka bihaja. Apakah kau tertarik menikahi aku? Lalu ketika mendengar itu, putrinya Anas nyeletuk. Ma'aqalla haya'aha. Alangkah sedikitnya rasa malunya. Begitu anak perempuannya Anas mengomentari, diluruskan oleh bapaknya. Hiya khairun minki. Wanita itu lebih baik daripada dirimu. Ragibat fi Rasulillah SAW. Karena ia menginginkan Rasulullah SAW dan dia sampaikan dengan cara yang benar. Terhormat, gak rendahan, gak haram, dan seterusnya. Dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dari hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan wanita mengajukan dirinya kepada laki-laki. Dan bolehnya memberitahu laki-laki tersebut bahwa apa isi hati wanita tersebut. Keinginan dia dan rogbah rasa wanita itu kepada laki-laki. Dan Ibnu Hajar mengatakan, dan tidak ada celaan dalam masalah itu. Tidak ada kerendahan dalam masalah itu. Tapi dengan cara yang elegan dan cara yang baik. Dan pastikan bahwa kita menyampaikan ke laki-laki yang tepat. Karena ini merubah pola dasar. Pola dasarnya laki-laki yang maju. Tapi itu diperbolehkan. Dan Nabi SAW tidak menegur wanita tersebut. Cara kamu salah. Enggak. Jadi nggak harus opsinya tuh nunggu atau mencintai dalam diam dan seterusnya. Dan akhirnya jadi fitnah. Lebih baik itu disampaikan. Tapi dengan cara yang elegan.